Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kami dari Polsek Ukian ingin memberikan pembinaan penyuluhan pada adik-adik sekalian dari MTS Negeri 5 Sleman. Materi untuk pada pagi hari ini adalah vandalisme. Vandalisme semakin marak dilakukan kalangan remaja. Hal ini merupakan tindakan salah kaprah dalam menunjukkan eksistensi dan jati diri remaja. Terlebih lagi pelakunya adalah pelajar. Selain itu, vandalisme merupakan salah satu tindakan kriminalitas, sehingga penting dihindari oleh siapapun. Semakin hari tindakan negatif ini semakin banyak dilakukan remaja dewasa. Di antaranya pelakunya adalah pelajar yang masih aktif belajar di tingkat sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Bahkan saat ini telah ditiru oleh pelajar SMP maupun SD. Tindakan tersebut tidak terlepas dari peran orang tua dan sekolah dalam membentuk kepribadian dan karakter anak. Di samping itu, lingkungan juga sangat berpengaruh karena disinilah tempat mereka beraktivitas sehari-hari. Secara umum, vandalisme diartikan sebagai tindakan perusakan dan penistaan terhadap segala sesuatu yang indah dan terpuji. Tindakan yang dikategorikan sebagai vandalisme lainnya yaitu perusakan kriminal, pencatatan, grafiti, dan hal-hal lainnya yang bersifat mengganggu. Aksi vandalisme tak mengenal tempat khusus, bisa di tembok rumah, jembatan, pertokoan, tempat wisata, batu di pegunungan, patung, buku, bangunan bersejarah, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Seringkali kegiatan vandalisme ini dikaitkan dengan kegiatan remaja. Jika isu vandalisme di kalangan remaja ini tidak ditangani dengan segera, bisa berakibat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Terdapat beberapa sebab timbulnya gejala vandalisme ini di kalangan remaja, yaitu pertama sikap diri remaja itu sendiri. Remaja melakukan vandalisme karena mereka memiliki sikap apatis terhadap kehidupan keseharian. Remaja juga tidak memikirkan masalah yang akan dihadapi oleh orang banyak dan kerugian yang ditimbulkan dari aksinya. Yang kedua, sikap negatif keluarga. Sikap negatif keluarga juga turut menjadi faktor penyebab remaja melakukan vandalisme. Kegiatan orang tua tidak menegur sikap anak yang bersifat negatif. Jika orang tua tidak mengambil tindakan yang seharusnya untuk menghentikan sikap negatif anak, hal ini akan berpengaruh apabila mereka berada di luar rumah. Oleh karena itu, seharusnya orang tua memberi pendidikan agama dan moral kepada anak-anak sejak kecil agar mereka tidak bersikap negatif. Untuk yang ketiga, pengaruh teman. Bagian permasalahan vandalisme adalah karena pengaruh teman. Sebagian besar remaja memilih teman yang baik agar mereka terdorong untuk turut melakukan hal yang baik juga. Jika remaja salah memilih teman, pasti mereka akan terjerumus dalam kegiatan negatif, yaitu seperti vandalisme. Vandalisme merupakan salah satu cara salah yang menunjukkan eksistensi remaja. Mereka tidak mengetahui atau mungkin tidak mau tahu dampak buruk dari aksi vandalisme itu sendiri. Dampak yang sangat merugikan baik dirinya sendiri maupun orang lain. Dampak buruk yang ditimbulkan oleh aksi vandalisme antara lain, yang pertama, kerusakan lingkungan. Dari pengertian di atas kita mengetahui bahwa vandalisme adalah tindakan perusakan terhadap segala sesuatu
sesuatu yang indah ataupun yang terpuji. Maka dari itu dengan adanya aksi ini, maka lingkungan yang seharusnya indah terawat akan rusak atau menjadi seolah tak terawat. Yang kedua, mengganggu ketertiban. Tidak hanya rusaknya lingkungan, namun ketertiban juga akan terganggu akibat adanya aksi vandalisme ini. Karena pada dasarnya remaja yang melakukan vandalisme akan melanggar tata tertib yang ada. Dan yang ketiga, mengganggu kenyamanan. Vandalisme yang dilakukan remaja tentu akan mengganggu kenyamanan orang lain. Misalnya kerusakan fasilitas umum yang disebabkan oleh aksi vandalisme remaja. Maka hal ini akan mengganggu kenyamanan orang lain yang akan menggunakan fasilitas tersebut. Pada dasarnya, remaja melakukan aksi vandalisme adalah untuk menunjukkan eksistensi dan menunjukkan identitas pribadi maupun kelompok. Maka solusi yang harus diberikan adalah remaja butuh diperhatikan dan diakui keberadaannya dan dipenuhi segala kebutuhannya agar kemampuan yang mereka miliki tersalur ke hal-hal positif. Sudah banyak kerugian harta maupun benda yang disebabkan aksi vandalisme. Masyarakat juga semakin geram dengan maraknya aksi para remaja yang sangat mengganggu tersebut. Sehingga perlu segera mendapat penanganan serius dari berbagai pihak, utamanya para penegak hukum. Para penegak hukum sudah seharusnya turun langsung ke lapangan guna membantu mengatasi aksi negatif remaja ini. Perlu tindakan yang menimbulkan efek jerah bagi para pelaku. Namun semua itu tetap membutuhkan payung hukum yang jelas dan tegas agar tidak berdampak lebih buruk bila penanganan aksi vandalisme itu dilakukan. Baik itu materi dari kami tentang vandalisme. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.